adik-adik yang di rumah. Senang sekali pagi ini Enci Selvina dan Enci Foni dapat menemani adik-adik lagi dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Immanuel. Nah, walaupun adik-adik sampai saat ini masih beribadah dari rumah karena corona belum berakhir, adik-adik tetap harus semangat dan tetap rajin untuk beribadah. Jangan bermalas-malas ya. Ya kan Enci Fon? Ya, betul sekali Enci Sil. Nah, adik-adik di rumah, kita harus memuji Tuhan dengan senang. Jangan malu apalagi malas. Ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang sangat senang dipuji. Nah, kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Anak-anak di rumah, Enci undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita akan berdoa. Lipat tangan semuanya, tutup mata, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah pimpin kami selang seminggu yang telah berjalan. Hingga saat ini Engkau pertemukan kami kembali anak-anak sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu online. Bapa di surga, saat ini kami akan mulaikan ibadah kami hari ini. Berkati kami semua Tuhan, agar senantiasa apa yang akan kami berikan, segala pujian, penyembahan dan doa, berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, semuanya masih tetap berdiri ya. Masih semangat memuji Tuhan? Semangat. Nah, adik-adik tahu kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita ya. Mengasihi adik-adik, mengasihi mama dan papa, mengasihi Enci dan Engku ya. Nah, sekarang kita mau tanya nih sama Enci Foni, kira-kira sebesar apa kasih Tuhan kepada kita ya? Nah, Enci Fon. Iya Enci. Adik-adik di rumah mau tanya nih, mereka mau tahu kira-kira Tuhan itu mengasihi kita sebesar apa sih? Ya, adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Kalau dibaratkan langit, setinggi-tingginya langit itu masih lebih tinggi kasih Tuhan. Kalau dalamnya laut, sedalam-dalamnya laut itu masih lebih dalam kasih Tuhan. Dan seindah-indahnya pelangi, masih lebih indah kasih Tuhan. Jadi semua kasih Tuhan itu sangat luar biasa, tidak terbatas. Wah, Enci Pun, berarti hebat sekali ya Tuhan yang kita sembah. Dia sangat mengasihi kita semua, mengalahkan segala-galanya ya. Nah adik-adik, kalau begitu mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit.
Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik di rumah dipersilakan untuk duduk kembali. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan untuk cerita firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Encik Lady. Namun sebelumnya kita mau memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Encik senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak walaupun masih ibadah lewat live streaming. Tapi Encik berharap anak-anak tetap semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, sekarang Encik akan bercerita. Tapi sebelum bercerita, kita akan berdoa dulu. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Engkau sudah berikan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati anak-anak yang akan mendengarkan cerita, berikan mereka roh hikmat takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mendengarkan cerita dengan baik. Berkati juga Encik Lady yang akan bercerita, agar dia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan.
Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, duduk yang tenang ya. Karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Nah, cerita hari ini Enci ambil dari kitab Lukas. Kitab Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Nah, nanti kalau anak-anak yang sudah bisa baca, nanti bisa baca Alkitab. Kalau belum, nanti kakak atau papa atau mama bisa membacakannya. Nah, ada seorang anak bernama Tono. Siapa namanya? Tono. Nah, Tono ini anaknya baik. Nah, Tono ini anaknya baik. Dia suka ibadah sekolah minggu. Kemudian dia tidak suka berkelahi. Nah, Tono ini dia mempunyai teman sekelasnya yang bernama Budi. Siapa namanya? Budi. Nah, Budi ini dia anak nakal. Dia suka mengganggu, mengejek teman, dan dia lebih suka berkelahi. Nah, Budi ini suka berkelahi. Nah, suatu saat Tono ini membaca buku. Dia membaca buku, lagi asik-asiknya baca buku, tiba-tiba Budi datang. Budi datang, dia merampas buku yang Tono sedang baca, kemudian dia lempar di tong sampah. Karena Tono ini anaknya tidak suka berkelahi, dia cuma menangis. Dia lihat, aduh DP buku so kotor, so rusak. Karena dia Tono ini anak yang baik, tidak suka berkelahi, dia cuma bisa bilang, aduh Budi, jahat sekali kau. Nah, suatu hari Tono ini pulang sekolah. Dia pulang sekolah, dia dengar ada suara yang minta tolong. Tolong, 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 kakiku sakit, tolong, kakiku sakit. Ah, Tono dengar, siapa itu yang berteriak minta tolong? Kemudian Tono mencari arah suara minta tolong itu. Dia lihat ada anak yang tergeletak di pinggir jalan. Dia mendekat dan Tono kaget. Wow, ternyata Budi temannya yang minta tolong. Tono lihat Budi, Tono bilang, biar saja dia minta tolong. Saya tidak akan menolongnya karena dia anak jahat. Dia suka mengganggu saya. Saya tidak akan menolongnya. Kemudian dia kasih tinggal Budi. Tono berjalan. Di dalam perjalanan dia teringat ada suatu cerita yang dia pernah dengar di ibadah sekolah minggu. Tiba-tiba hatinya tergerak belas kasihan. Dia kasihan melihat Budi. Kemudian dia berbalik dan dia pergi ke tempat Budi dan dia menolong Budi, membawa Budi pulang ke rumah. Nah, anak-anak, kira-kira cerita apa yang Tono dengar di ibadah sekolah minggu? Cerita apa ya sehingga Tono ini bisa berubah? Dia berubah baik, berubah kasihan kepada Budi. Yang jadinya Budi itu suka mengganggu dia, berbuat jahat kepadanya. Tiba-tiba Tono berubah kasihan. Cerita apa itu kira-kira ya? Nah, ceritanya begini. Suatu saat ada seorang ahli Taurat. Nah, ahli Taurat ini dia datang kepada Yesus.
Dia ingin bertanya. Tetapi Tuhan ahli Taurat ini bukan bertanya, ingin tahu atau ingin belajar. Tetapi ahli Taurat ini ingin menjebak Yesus. Ahli Taurat ini berkata kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku perbuat sehingga aku bisa masuk surga?" Ahli Taurat bertanya begitu, "Guru, apa yang aku harus perbuat sehingga aku bisa masuk surga?" Kemudian Yesus berkata, "Apa yang tertulis dan yang kau baca di dalam hukum Taurat?" Nah, kemudian ahli Taurat ini menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kemudian Yesus berkata, "Kerjakanlah semua itu, perbuatlah semua itu." Nah, ahli Taurat lagi bertanya lagi kepada Tuhan, "Tuhan, siapakah sesama itu?" Karena bagi orang Yahudi, sesama itu yaitu cuma keluarganya, kerabatnya, terus sesama orang Yahudi. Itu arti sesama bagi orang Yahudi. Jadi Tuhan mau menjelaskan kepada ahli Taurat ini bahwa sesama itu adalah semua orang, tidak memandang dia suku, agama, miskin, kaya, bahkan musuh sekalipun adalah sesama orang. Nah, Tuhan Yesus mau memberikan suatu perumpamaan kepada ahli Taurat ini supaya ahli Taurat ini mengerti. Nah, perumpamaan Yesus sebagai berikut. Suatu kali ada seorang Yahudi, dia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, orang Yahudi ini dia mau melewati jalan yang berbahaya. Kenapa dibilang jalan berbahaya? Karena jalan itu banyak perampok. Jadi biasa disebut jalan itu jalan berdarah. Nah, betul sekali anak-anak. Orang Yahudi itu dia berjalan dan perampok datang menghadangnya. Mereka memukul orang Yahudi itu sampai orang Yahudi itu hampir mati. Dan harta bendanya mereka bawa. Dan mereka meninggalkan orang Yahudi itu tergeletak tak berdaya di tepi jalan. Nah, saking sakitnya dengan luka-luka, orang Yahudi ini minta tolong. Suaranya sudah pelan sekali karena dia menahan sakit. Dia berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Dia berteriak minta tolong. Nah, tiba-tiba ada seorang yang lewat. Dia adalah seorang imam. Nah, adik-adik tahu imam itu apa? Nah, apakah imam ini akan menolong orang yang dirampok itu? Kira-kira imam itu akan menolong gak ya? Kira-kira imam itu akan merasa belas kasihan kepada orang yang dirampok itu? Ternyata imam itu tidak menolong orang yang dirampok itu. Dia berjalan di seberang jalan supaya dia tidak lewat dengan orang yang dirampok itu. Nah, beberapa saat kemudian lewat lagi orang Lewi. Nah, orang Lewi ini sama dengan imam itu. Dia tidak menolong orang yang dirampok itu. Wah, tega sekali ya. Nah, anak-anak tahu enggak? Siapa itu imam dan orang Lewi? Imam itu adalah seorang yang memimpin ibadah di
bait Allah. Tugasnya itu merawat bait Allah. Jadi mereka itu pelayan di bait Allah. Tapi mereka tidak ada rasa belas kasihan kepada orang yang dirampok itu. Nah, beberapa saat kemudian lewatlah orang Samaria. Nah, orang Samaria ini dibenci oleh orang Yahudi. Mereka dianggap rendah oleh orang Yahudi. Mereka tidak suka dengan orang Samaria. Ketika orang Samaria lewat, dia merasa kasihan melihat orang yang dirampok itu. Kemudian dia turun dari keledainya, kemudian dia menghampiri orang yang dirampok itu, dan dia membasuh luka orang yang dirampok itu dengan minyak dan anggur. Kemudian dia mengangkat orang yang dirampok itu ke atas keledainya. Nah, kemudian dia membawa ke sebuah penginapan. Nah, di penginapan itu orang Samaria itu merawat orang Yahudi itu dengan baik. Dan karena ini orang Samaria ini ada urusan, jadi dia meninggalkan orang Samaria itu di penginapan, tapi dia memberikan uang 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, dan dia berjanji akan mengganti jika dia kembali apabila uang dinar itu tidak mencukupi untuk merawat orang yang dirampok itu. Nah, demikianlah perumpamaan Yesus buat ahli Taurat. Kemudian Yesus bertanya kepada ahli Taurat, "Nah, siapakah sesama itu bagi orang yang dirampok?" Siapakah sesama itu yang dirampok? Nah, jadi kemudian ahli Taurat ini menjawab, orang yang mempunyai rasa belas kasihan terhadap orang yang dirampok itu. Jadi dengan kata lain, sesama itu adalah orang Samaria. Nah, demikianlah cerita Encik. Dari cerita ini kita diajarkan bahwa kita harus saling menolong, kita harus saling mengasihi kepada semua orang tanpa memandang dia kaya, dia miskin, terus dia agama apa, dia suku apa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita harus mengasihi semua orang. Jadi sekarang anak-anak, kalau ada teman kita yang sakit, kita harus ada rasa peduli. Kita harus menghibur dia, kita telepon, kita berdoa agar supaya teman kita ini bisa sembuh. Jadi dengan cerita ini, marilah kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah cerita Enci hari ini. Dan sekarang kita akan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan ini Enci bagi 2. Ayat hafalan untuk kelas balita, batita, dan kelas kecil terdapat dalam Matius 22 ayat 39b. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ayat hafalan untuk kelas besar dan kelas sedang terdapat dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi anak-anak bisa menghafal ayat hafalannya dan bisa kirim di grup kelas masing-masing.
Nah, sekarang sebelum Encik selesaikan cerita ini, sudah selesai dan kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami sudah diajarkan untuk saling mengasihi, saling menolong dengan orang yang berkesusahan, saling peduli kepada teman-teman yang sakit atau yang susah. Karena itu semua sudah diajarkan oleh Tuhan, bahwa kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadikan kami anak-anak yang selalu mengasihi kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Encik kembalikan kepada Encik Selvina dan Encik Foni. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan sebagai informasi bahwa persembahan yang telah terkumpul nanti bisa langsung dibawa ke gereja atau bisa ditransfer melalui rekening bendahara di bawah ini. Nah, kita akan memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, anak-anak, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber berkat bagi kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah boleh bernyanyi memuji Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saat ini kami diberikan kesempatan untuk dapat mempersembahkan persembahan syukur kami. Kami tahu persembahan kami ini kecil, jauh dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Tetapi kami mohon Tuhan memberkatinya agar dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan Tuhan, khususnya dalam pelayanan sekolah minggu di gereja kami. Kami mau berdoa bagi mama dan papa yang telah memberikan persembahan ini. Tuhan memberkati mereka, memberi kuat sehat selalu, memberkati mereka di dalam usaha dan pekerjaan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Encik Fon, Ya, tidak Encik. terasa ya, kita sudah akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Iya, tak terasa Encik. Ya, nah, adik-adik yang di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Adik-adik jangan lupa ya pesan tadi, pesan cerita firman Tuhan, bahwa kita semua harus saling mengasihi ya, karena Tuhan Yesus sudah
lebih dulu mengasihi kita semua. Kita harus membantu sesama kita, jangan memilih-milih, jangan memandang orang karena dia kaya atau apa ya, tapi semuanya harus sama. Kita harus saling mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dan untuk doa penutup akan dibawakan oleh Enci Lady. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh beribadah sekolah minggu, kami sudah boleh memuji nama Tuhan, dan kami juga sudah boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Cerita hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita harus saling mengasihi, saling menolong tanpa memandang kaya, miskin, suku, agama, atau apapun itu. Tapi Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus berkati anak-anak yang ada di rumah, enci-enci, agar minggu depan kami boleh beribadah sekolah minggu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Dadah.